Ponpes Ora Aji. Ya, dari namanya saja kita sudah tidak yakin kalau ini adalah lembaga pendidikan agama. Namun masih saja ternyata kita lihat ada orang-orang yang mempercayakan anaknya untuk menempuh pendidikan agama di Ponpes Ora Aji. Ketika kemarin kasus Gus Miftah dengan siapa namanya itu? Son Haji, yaitu perkataan goblok-goblok. Setelah kita bahas-bahas, ternyata ucapan-ucapan itu bukan cuma dilontarkan kepada Pak Son Haji saja. Cuman kebetulan Pak Son Haji lah yang disorot kamera, akhirnya viral. Jauh sebelum itu, Gus Miftah juga mengatakan di depan umum ketika di pengajiannya lutung kepada penjual es teh juga, dan ucapan-ucapan goblok sering keluar dari mulutnya sendiri. Bahkan kepada ustadz-ustadz salafi, dia tidak segan untuk menyatakan bajingan, seperti ke Ustadz Firanda Andirja, karena Ustadz Firanda tidak percaya ada seorang wali yang dimana kewaliannya disebabkan karena dia bertapa di pinggir sungai sampai lumutan menjaga tongkat, akhirnya menjadi wali Allah. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan, orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Kenapa? Karena mengkritik salah satu amaliyah wali Songo, Raden Said, ketika belum menjadi Sunan Kalijogo. Masa jadi wali kok dengan cara bertapa? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Ustadz Firanda tidak percaya dengan hal itu. Bukan tidak percaya kepada sosoknya sebagai orang soleh. Bisa saja ceritanya dibuat-buat. Apabila orangnya menjadi wali karena hal tersebut, karena bertapa di pinggir sungai, maka saya tidak percaya. Kata Ustadz Firanda begitu. Karena hal tersebut, apa kata Miftah? Bajingan. Seorang pengasuh pondok pesantren mempunyai mulut bajingan. Hanya bajingan yang keluar dari mulutnya kalimat-kalimat kotor, jorok, sampah, dan tidak beradab, tidak bermoral pula. Dan sekarang terbukti setelah kasus demi kasus, orang-orang mulai tidak percaya dengan sosoknya yang dianggap ulama tersebut. Dia mulai membangun citra lagi, teman-teman. Ya, setelah sebulan lebih dia mendekam, tidak mau ceramah katanya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk tampil lagi dengan para habaib. Ya. Tapi Allah tetap ingin membuka mata umat kepada sosok-sosok ulama yang ternyata itu membahayakan agama, membahayakan faham-faham di dalam ajaran Islam. Contohnya seperti para habaib dan seperti Miftah. Bagaimana kasusnya sekarang? Hanya ada kasus seorang santri yang dituduh mencuri uang 700 ribuan. Sampai-sampai disetrum, diperlakukan tidak menyenangkan, apalagi sampai ada tindakan kekerasan. Ini kan sudah melampaui batas. Sudah cocok memang dengan apa namanya? Dengan nama pondoknya, Ora Aji. Nggak guna memang. Ponpes nggak guna. Mana ada ponpes? Memang pondok pesantren Miftah ini bukan satu-satunya yang melakukan tindakan kekerasan kepada santrinya. Setelah berpuisi-puisi Gus Miftah, puisinya mengharukan dengan ajaran feodalismenya, santri-santrinya dikasih uang 100 ribuan, apa yang terjadi? Jalan jongkok. Allah anugerahkan kesabaran kepada Abah untuk tidak membalas satupun cacian orang itu kepada kita. Coba Abah mau tanya kepada anak-anak, apakah kalian malu setelah kejadian ini menjadi anak-anaknya Abah dan Bunda? Apakah kalian merasa hina karena kejadian ini? Miftah dan istrinya seperti raja ratu, duduk ngasih uang 100 ribuan kepada santri-santrinya yang jalan jongkok. Jalan jongkok apa? Jalan rangka. Pokoknya jalan, nggak boleh jalan berdiri di hadapan dia. Memang betul, pondok pesantren yang mengajarkan feodalisme ini bukan cuma ponpesnya Miftah. Berbagai macam ponpes yang berafiliasi sama seperti Miftah juga mengajarkan banyak feodalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhraja mar'a. Bahkan tidak sedikit yang melakukan tindakan kekerasan juga. Apakah kalian tidak ingat kepada santri yang dibakar hidup-hidup? Entah apa permasalahannya, tiba-tiba ada kasus mencuak ke masyarakat bahwa seorang santri disiram minyak. Setelah itu apa? Dibakar. Dan bukan satu-satunya lagi. Ada berbagai macam kasus yang sedemikian rupa. Entah kekerasan fisik, kekerasan asusila. Pokoknya berbagai macam kasus-kasus kezoliman ada di pondok pesantren yang berafiliasi NU. Memang, saya garis bawahi lagi, tidak semua pondok pesantren NU seperti itu, tapi rata-rata yang seperti itu ada di NU. Bayangkan, ya, bayangkan. Apakah ini bukan menjadi suatu pendidikan yang buruk kepada umat? Apabila sebuah pondok pesantren
yang katanya mengajarkan kejernihan hati, tapi melahirkan oknum-oknum yang sedemikian rupa. Belum lagi junjungan-junjungannya, oknum-oknum Habibnya, yang mengajarkan dawir, doktrin, khurafat, keanehan-kejenehan yang semakin marak ditebarkan oleh mereka. Harry Plus kalau mau bahas ulama-ulama, oh ngaji dulu, doktor dulu, profesor dulu. Dikira untuk berpikir waras dan cerdas, harus profesor dulu. Hah? Enggak. Bahkan kalian, di antara kalian yang katanya bergelar profesor, katanya bergelar doktor, tapi pemikirannya seperti orang tidak waras. Bagaimana saya mengatakan waras? Contohnya meskipun bukan profesor doktor, tapi dianggap ulama, dianggap cerdas, seperti Hanif Alatos. Dia bermain retorika, bermain kata-kata bahwa kenapa sih kita ini menyebut Habib Umar Al-Muhdor, Habib Umar Al-Muhdor apa? Yang dimana itu menggantikan posisi nama Tuhan. Gimana sih? Gini, tangannya begitu-begitu. Apa? Betapa sulitnya kalian itu menyebut nama Allah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan para sahabat gak pernah meminta kepada Allah melalui Nabi Musa. Ya Nabi Musa, ya Nabi Nuh, ya Nabi Hud, ya Nabi Adam, ya Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, minta kepada Nabi Ibrahim. Nanti Nabi Ibrahim minta kepada Allah. Gak ada Nabi Muhammad SAW mengajarkan seperti itu. Imam Syafi'i pun yang kalian anggap sebagai imam berfikih kalian, yang dimana Imam Syafi'i meminta kepada Allah melalui imam-imam yang lain. Bahkan ada kisah dusta yang kemarin diajarkan oleh Ajir Ubaidillah. Gus Ajir ini membaca buku yang dimana ceritanya tentang Imam Syafi'i yang bertabarruk dengan Imam Hanafi. Apa ini? Kekonyolan apa ini? Demi membenarkan ikdi-ikdi hajatina para habaib. Sampai mencari-cari atau menceritakan kisah-kisah palsu tentang Imam Syafi'i. Na'udzubillah min dzalik. Mau sampai kapan agama ini mau kalian kendarakan dengan cara membodohi umat seperti ini? Jadi semoga ini menjadi pembelajaran. Nama ponpesnya saja ora aji. Apalagi ponpes-ponpes yang lain. Banyak juga ponpes-ponpes yang lain yang mengajarkan kenyelenehan. Belum lagi ada seorang transgender. Aduh, ini kita bahas lebih detail lagi nanti di video yang lain. Yang dimana dia ini dianggap nyai. Ada seorang transgender dianggap nyai. Waduh ya Allah, ini pengen keluar sebenarnya kalimat-kalimat sontoloyo ini. Tapi saya tahan biar gak ngucapin sontoloyo lagi. Biar kalian saja tuh yang unek-unek. Terserah kalian mau ngucapin apa saja. Karena memang seperti ini kenyataannya. Transgender dianggap nyai, kiai. Aduh, punya suami. Ya Allah, kerusakan. Dan diakui mimpin tahlilannya Gus Dur. Na'udzubillah, ya Allah. Silahkan kalian dipikir. Kalau gak mau mikir, ya mau gimana kalian beragama kalau gitu. Sedangkan dalam agama dianjurkan kita untuk berpikir. Afala ta'qilun, kata Allah. Apa kalian tidak memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda banyaknya kedunguan? Siapa yang dungu? Ya para pendoktrin dan pendawir tahyul bid'ah dan khurafat ini. Kebanyakan mayoritas oknum-oknumnya merusak.